Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita tentang apa yang terjadi pada hari-hari ini, di mana akibat perkataan daripada segelintir orang, maka terjadi keributan secara khusus di media sosial, karena apa yang dikatakan itu belum bisa dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain ini seperti hoax atau seperti satu berita yang tidak berdasarkan fakta yang benar atau data yang benar. Dan hal ini mengakibatkan begitu banyak orang gundah gulana, begitu banyak orang ada yang marah, ada yang tetap bersabar, ada yang mengekspresikan ketidakpuasan dengan memberikan bantahan-bantahan, atau bahkan ada yang sampai menegur lewat media sosial, lewat media massa atas apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang menyampaikan berita yang tidak memiliki atau tidak disertai dengan fakta dan data yang benar. Dan memang hari-hari ini hal itu banyak terjadi. Tetapi mari kita melihat apa yang diajarkan oleh Allah mengenai orang-orang yang seperti ini. Saya membaca di dalam tulisan daripada Raja Sulaiman. Dia berkata begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, Raja Sulaiman berkata, mata yang sombong. Orang yang memandang hina rendah orang lain, mata yang sombong. Itu kekejian di mata Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Kemudian lidah dusta. Ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Lidah dusta. Hal yang tidak benar tetapi dia sampaikan seolah-olah itu kebenaran. Itu dibenci oleh Allah, yaitu lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah. Apa yang terjadi di Ukraina? Bagaimana satu bangsa, itu Rusia, dia membunuh, membantai rakyat sipil, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, itu dibenci oleh Allah. Itu merupakan kekejian bagi Allah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi lidah dusta dan menyembur-nyemburkan kebohongan dan akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dan itu terjadi di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Jadi dengan kata lain, Allah membenci orang yang memiliki lidah dusta. Allah membenci orang yang memiliki mata yang sombong. Allah membenci orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran sesama saudara sebangsa. Untuk itu, melalui perenungan ini, biar kita diingatkan, stop untuk berdusta, stop untuk mengabarkan hal-hal yang bohong, stop untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang menimbulkan pertengkaran sesama saudara sebangsa. Tetapi baiklah kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Saya percaya kalau kita mengatakan kebenaran, kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menolong, hal-hal yang menuntun orang untuk dia bisa kembali ke jalan yang benar, untuk dia melakukan hal-hal yang benar, maka tentu ini bukan akan menimbulkan pertengkaran, ini akan menimbulkan pujian. Mereka akan bersyukur, mereka akan bersukacita atas apa yang kita katakan, atas apa yang kita lakukan. Sebagai umat Allah, saya mengingatkan kepada kita, jangan main-main dengan lidah dusta, jangan main-main dengan hal-hal yang bohong, karena Allah membenci orang-orang yang berdusta. Allah membenci orang-orang yang bohong, karena salah satu julukan daripada iblis adalah pembohong, diabolos, pembohong. Untuk itu kalau umat Allah masih berbohong, menyebarkan kata-kata dusta, maka dia dikategorikan sebagai anak-anak iblis. Tetapi saya yakin dan percaya
kita yang mendengarkan renungan ini, kita adalah anak-anak Allah. Untuk itu kita harus berkata benar, kita bisa berkata jujur. Sebagai seorang Nasrani, saya diajarkan oleh Yesus Kristus untuk katakan ya, tidak. Kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh berbohong, karena kita sudah diselamatkan, ditebus melalui karyanya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan saya dan tentunya bagi mereka yang telah percaya kepadanya. Sampai ketemu kembali.